Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Aura Halizarada Paramita dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini aku akan mempresentasikan salah satu materi dari pelajaran sejarah Indonesia, tepatnya di bab 1 mengenai penjajahan bangsa Eropa. Kebetulan karena aku absen di nomor 6, jadi di sini aku kedapatan materi mengenai penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Pasti menarik banget kan? Nah, di sini aku harap kalian gak bosan dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang akan aku sampaikan nanti. Akhir kata, selamat menyaksikan. Dadah! Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih luas, di sini aku mau ngejelasin mengenai latar belakang terjadinya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Nah, menurut kalian apa ya? Kenapa sih orang-orang Eropa itu tertarik pergi ke Asia? Itu kenapa? Nah, ternyata sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa ini adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel atau Bizantium ke tangan Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1453, sehingga yang terjadi adalah putusnya aktivitas perdagangan antara orang Eropa dengan orang Asia, sehingga mau nggak mau dilakukanlah penjelajahan samudra itu. Namun ternyata alasannya bukan itu aja loh. Mau tahu yang lebih lanjut? Langsung simak aja slide selanjutnya. Penjelasan lebih lengkapnya, apa sih hubungannya antara jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dengan penjelajahan bangsa barat? Kan kayak nggak nyambung banget. Masa cuma gara-gara rempah-rempah aja sih? Ternyata rempah-rempah itu penting banget loh guys. Nah, jadi Sultan Mahmud II yang merupakan penguasa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya atau daerah Turki. Nah, bangsa barat menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Barat berusaha keras mencari sumbernya dengan melakukan penjelajahan samudra. Nah, selain itu, beberapa latar belakang penjelajahan samudra oleh bangsa Barat antara lain, yang pertama adalah Konstantinopel berhasil dikuasai Ottoman, sehingga jalur perdagangan yang ada pun diblokir. Selanjutnya, mencari sumber rempah di negeri timur. Selanjutnya, mencari letak Samudra Hindia yang disebutkan sebagai surga dalam berbagai kisah para musafir, dan untuk melaksanakan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, atau yang artinya Gold itu emas, Glory itu kejayaan, dan Gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Perkembangan teknologi kemaritiman juga memungkinkan pelayaran dan perdagangan yang lebih luas, termasuk untuk menyeberangi Samudra Atlantik, serta sudah ditemukannya sarana pendukung seperti kompas, teropong, bubuk mesiu, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan. Nah, pasti pada kepo kan siapa yang mempelopori terjadinya penjelajahan samudra ini? Nah, ternyata yang mempelopori penjelajahan samudra ini adalah Portugis dan Spanyol, lalu disusul pula oleh Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan negara-negara yang lain. Untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahirlah sebuah perjanjian bernama Tordesillas. Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian yang dibatasi oleh sebuah garis hayal yang membentang dari kutub utara sampai kutub selatan. Jadi daerah timur garis hayal itu merupakan jalur atau kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah barat garis hayal merupakan jalur milik Spanyol. Nah, selanjutnya aku akan ngasih tahu kalian siapa aja sih tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Nah, di sini aku akan kasih kalian foto yang lebih lengkap dan menceritakan kisah-kisah pelayaran mereka. Kalau penasaran, tonton terus ya. Yang pertama, di sini aku akan menceritakan mengenai pelayaran orang-orang Portugis. Orang-orang Portugis menjadi pelopor berlayar mencari tempat asal rempah-rempah loh. Hal ini tidak lepas dari kiat Pangeran Henry Mualim atau Henry Navigator yang memberi hak-hak istimewa kepada keluarga-keluarga saudagar sukses dari Italia, Spanyol, dan Prancis. Tujuannya tidak lain adalah mereka bersedia tinggal dan berdagang di ibu kota Portugis. Nah, salah satu penjelajah yang berasal dari Portugis adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berangkat dari Lisabon atau salah satu kota di Portugis pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badainya mereda, Dias kembali ke Portugis. Nah, Dias dan rombongannya memberi nama ujung selatan benua Afrika ini sebagai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal João II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan atau yang sering dikenal sebagai Cape of Good Hope karena untuk menghilangkan kesan menakutkan dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan Hindia. Yang
Yang kedua adalah pelayaran oleh orang-orang Spanyol. Di sini aku mengambil salah satu contoh dari tokoh Christopher Columbus. Siapa sih yang nggak pernah dengar nama Christopher Columbus? Pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal yang bernama Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Jadi benua Amerika adalah Christopher Columbus ya. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pula pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortes dan Pizarro. Cortes menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian, yaitu kerajaan Aztec, dan suku Maya di Yucatan. Ketiga adalah pelayaran orang-orang Inggris. Di sini aku mengambil tokoh Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah, Drake pun pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1580. Pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politis. Yang keempat atau yang terakhir, di sini aku menceritakan salah satu tokoh yang berasal dari Belanda bernama Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur mengambil jalur yang seperti ditempuh oleh Portugis. Dan pembahasan terakhir dari materi yang akan aku sampaikan kali ini adalah mengenai dampak penjelajahan samudra. Pasti bersamaan dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dong. Kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja simak slide selanjutnya. Pertama, aku mulai dari sisi positif. Sisi positifnya antara lain yakni adanya uji coba terhadap kebenaran suatu ilmu pengetahuan, seperti pembuktian terhadap kebenaran bumi itu bulat, serta penerapan ilmu-ilmu navigasi dan maritim yang berguna bagi dunia pelayaran hingga saat ini. Lalu berkembangnya agama Katolik dan Protestan di berbagai belahan dunia, yang dibawa dan disebarkan oleh para penjelajah dan penemu daerah baru, atau itu yang ada di semangat 3G yaitu gospel, serta berubahnya pola perdagangan yang semula bersumber langsung dari daerah asal menjadi sistem perdagangan transito yang mengakibatkan berbaurnya kebudayaan lokal dengan kebudayaan yang baru atau asing yang dibawa oleh para penjelajah samudra tersebut. Dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia karena kedatangan bangsa Eropa antara lain ialah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menguasai sepenuhnya rempah-rempah di bumi Indonesia, lalu kemerosotan ekonomi karena adanya praktek monopoli. Yang ketiga, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh VOC sangat merugikan seperti Verpligte Leverantie atau kewajiban menyerahkan hasil bumi dan kontingenten atau pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Penderitaan rakyat karena kerja rodi, pemberlakuan sistem tanam paksa atau kultur stelsel membuat rakyat kekurangan bahan makanan sehingga timbul kelaparan. Dan yang terakhir, banyaknya peperangan untuk melawan penjajahan sehingga menyebabkan banyak rakyat yang mengorbankan nyawa.